Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Kurniawati dari kelas KPI 3 akan menjawab soal UAS mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama yaitu orang beragama pada prinsipnya adalah untuk meraih kebahagiaan. Apakah setiap orang yang beragama sudah meraih kebahagiaan? Bagaimana dengan orang yang telah bekerja keras mencari rezeki serta rajin beribadah, tetapi kesejahteraan juga belum meningkat atau miskin? Jelaskan menurut pendapat saudara. Menurut pendapat saya yaitu, jika kita bisa mengerti dan mendalami arti sebenarnya dari agama dan ajarannya, maka kita akan tahu bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang kesejahteraan atau materi atau harta, bahkan hanya dengan kesederhanaan dan bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan kepada kita, itu sudah menjadi kebahagiaan yang sangat besar. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang sudah bekerja keras siang malam demi mengejar materi, bahkan sering kali jauh dari agama, yang berarti semakin menjauh dari tujuan kebahagiaan. Soal yang kedua yaitu, dalam studi Islam ada dua wilayah kajian, yaitu Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai produk sejarah atau Islam normatif dan Islam historis. Islam dapat dipahami dari pendekatan teologis, normatif, historis, sosiologis, filosofis, antropologis, kebudayaan, dan psikologis. Bagaimana memahami Islam dengan pendekatan tersebut? Berikan contohnya. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang hanya memandang ajaran Islam dari segi Al-Quran dan ajaran yang asli dari Allah SWT. Contohnya yaitu seorang yang berpegang teguh dengan apa yang diyakininya dalam Al-Quran. Pendekatan historis, suatu pendekatan yang menekankan pada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi atau bisa dibilang mencari dan meneliti sejarah dari sebuah agama. Pendekatan ini sangat efektif agar suatu ajaran agama tidak melenceng. Contoh, mempelajari buku-buku sejarah, hadis, dan juga memahami isi dan kandungan Al-Quran yang banyak terkandung juga pada cerita-cerita zaman kenabian. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini yang sangat efektif dalam bermasyarakat, karena lewat bersosial manusia mulai melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan, bahkan dalam beragama. Bahkan ada yang sampai mengenal agama dengan sangat dalam dengan menggunakan cara ini. Contoh, memberikan wawasan keagamaan kepada sekelompok orang di pos ronda tanpa harus ada di atas panggung. Pendekatan filosof yaitu upaya untuk memberi makna terhadap suatu apapun itu, menangkap hikmah, hakikat, atau inti yang terkandung dalam setiap ajaran Islam, agar semua tindakan yang dilakukan memiliki arti dan tidak terasa hampa. Contoh, selalu bersyukur ketika menerima rezeki sekecil apapun. Pendekatan antropologis yaitu suatu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Contoh, ketika seseorang yang merasa terpanggil untuk melaksanakan sholat karena melihat orang-orang di sekitar ramai sholat berjamaah. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kebudayaan, yaitu upaya pendekatan agama melalui kebudayaan atau kesenian masyarakat sekitar. Contoh, menyebarkan agama melalui kesenian wayang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Pendekatan psikologis yaitu suatu upaya dengan mempengaruhi pikiran bahkan jiwa manusia untuk mempelajari agama. Contoh, mempengaruhi seseorang yang memiliki agama berbeda untuk masuk ke dalam agama kita. Soal yang ketiga yaitu, di era milenial ini setiap orang bisa dengan mudah menaikkan spirit beragamanya karena terpicu konten-konten agama di media sosial menjadi semacam kebanggaan. Fenomena keberagamaan di Indonesia saat ini sangat bervariatif. Adanya ajaran sesat, praktek keagamaan yang sulit dicarikan dalil ajaran agama tetapi sangat mentradisi di masyarakat kita. Perbedaan pandangan dalam menetapkan pola pemahaman dalil-dalil agama dan lain-lain. Bagaimana pola pikir yang digunakan dalam melihat perbedaan itu
berdasarkan pendekatan pada Islam. Berikan komentar Anda. Komentar saya yaitu banyak orang yang selalu ingin dimuliakan tetapi tidak pada tempatnya. Banyak yang melakukan pendekatan berdasarkan teologis normatif yang hanya berpegang pada Al-Quran tanpa menganggap adanya hadis, ijma, dan qiyas. Islam di Indonesia bisa dibilang Islam Nusantara karena banyak penduduknya yang menganut agama Islam karena hanya leluhurnya Islam. Ada juga karena orang-orang di sekitarnya Islam, akhirnya dia masuk Islam. Selain itu, pendekatan agama Islam di Indonesia juga beragam. Ada yang lewat budaya masyarakat, ada juga yang lewat kebiasaan warga, dan ada juga yang karena hubungan keluarga. Pertanyaan keempat yaitu, saat ini pengalaman keagamaan dan pemahaman ajaran agama dipahami secara berbeda-beda. Kebebasan dalam memahami dan mempraktekkan ajaran agama menjadi salah satu embrio munculnya perpecahan. Sedangkan alasan perilaku yang berbeda itu diantaranya adalah hak asasi manusia atau HAM. Meskipun terkadang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang qat'i. Berikan komentar Anda berdasarkan pendekatan pada studi agama terhadap suatu masalah yang Anda pahami. Jawab, orang-orang di Indonesia diberikan kebebasan dalam memilih keyakinan agama yang dipeluknya. Bahkan dalam Islam semua orang diberikan kebebasan dalam memilih dan juga memberikan hak dan kebebasan dalam berdakwah. Akan tetapi hal itu memberikan peluang besar untuk aliran-aliran yang bertujuan memecah perdamaian bangsa Indonesia, bahkan memecah kerukunan umat beragama di Indonesia. Soal yang kelima, fikih dalam ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat operasional atau amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci. Di sisi lain, perilaku manusia selalu berkembang dan tentunya akan mungkin memerlukan hukum atau memerlukan hukum baru dalam memecahkan persoalan hukum yang terjadi. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran hanya ada kamar, sekarang sudah ada sabu-sabu. Menurut saudara, bagaimana studi Islam mengupayakan dalam menghadapi persoalan hukum baru dalam konteks kajian studi Islam? Jelaskan. Yaitu dalam Islam dikenal dengan adanya ijma dan qiyas yang menjadi panduan dan panutan setelah Al-Quran dan hadis. Jadi sudah seharusnya itu selain berpedoman pada Al-Quran dan hadis, kita juga harus mentaati hasil dari ijma dan qiyas yang menyampaikan hukum-hukum fikih yang belum ada pada zaman Nabi. Terima kasih.